Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kami akan membuat tugas mengenai sejarah negeri Soya. Kami sudah bersama dengan narasumber yang akan membahas tuntas mengenai sejarah negeri Soya. Halo Pak. Selamat siang. Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancari Pak. Mungkin sebelum itu kami mau bilang bahwa kami telah dibagi dalam bentuk kelompok. Tetapi dikarenakan teman-teman kami memiliki rumah yang jauh, akhirnya kami sebagai perwakilan yang akan datang ke sini. Mungkin Pak belum mengenal kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ivan Nusyawat Tederisa. Perkenalkan, nama saya Syeda Optimisya. Kami tinggal di Kayu Tiga. Saya tinggal di Batu Meja. Kami berasal dari SMP Negeri 4 Ambon. Kedatangan kami ke sini dikarenakan ingin membuat tugas mengenai sejarah negeri Soya. Mungkin sebelum itu Pak bisa memperkenalkan diri. Langsung aja. Ya, saya Sekretaris Negeri Soya, nama Melki Sopani. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita langsung saja masuk dengan pertanyaan pertama agar mungkin juga tidak buang-buang waktu dikarenakan juga Pak juga sibuk gitu ya. Jadi langsung kita masuk saja dengan pertanyaan pertama. Oke Pak, bagaimana sejarah atau asal-usul penamaan tempat negeri Soya? Iya. Jadi negeri Soya ini semua negeri yang berada di kawasan pegunungan, salah satu kawasan pegunungan tertinggi di Pulau Ambon, yaitu di Gunung Sirimau, sekitar 4-5 km dari pusat kota, ya, dari bibir pantai kalau dihitung. Nah, luasan negeri Soya ini secara administratif itu 6.000 hektar luasan negeri Soya secara administratif. Tapi secara petuanan, negeri Soya ini punya wilayah kekuasaannya karena dia dulunya kerajaan namanya Kerajaan Soya. Jadi dia itu sampai di Paso. Jadi dia ada berbatasan dengan beberapa negeri, desa negeri di Kota Ambon sini. Ya. Ada berbatasan dengan negeri Ormeseng, ada berbatasan dengan negeri Hatalai, dengan negeri Ema, negeri Rutong, kemudian negeri Paso, ya, kemudian negeri Batu Merah. Jadi itu sebagian yang perbatasan-perbatasan dengan negeri Soya. Nah, negeri Soya ini sudah ada di Pulau Ambon kurang lebih diperkirakan, ya, diperkirakan abad ke-13. Jadi pada abad ke-13 negeri Soya sudah ada di Pulau Ambon. Makanya negeri Soya bisa dikatakan sebagai salah satu negeri tertua di Kota Ambon atau kerajaan tertua di Kota Ambon selain kerajaan Hitu. Nah, negeri Soya ini terbentuk atas prakarsa dan atas janji beberapa marga yang ada di Kota Ambon. Nah, marga-marga ini semuanya berasal dari Pulau Ibu atau Pulau Seram. Jadi ada marga
Rehata, marga Tantelahitu, marga Pesolima, marga Waa, marga Soplanit, ada marga Rerimase, ada marga Latukonsina, ada marga Salokore, ada marga Hahuri, ada marga Latumanwei, dan ada sekitar 13 marga di negeri Soya dulunya. Nah, negeri Soya ini terbentuk yang tadi kita sampaikan, negeri Soya ini terbentuk atas satu kesepakatan dari dua soa besar yang ada di negeri Soya, yaitu Soa Pera dan Soa Erang. Nah, Soa Pera saat ini sebagai soa tertutup, bisa dikatakan sebagai soa tertutup karena dia hanya khusus untuk 4 marga. Jadi ada marga Rehata, marga Tantelahitu, marga Pesolima, dan marga Waa. Jadi dia tidak tambah marga yang lain. Nah, lalu kemudian marga Soa Erang itu dia kepala soanya itu marga Soplanit. Nah, Soa Erang ini soa terbuka. Dia soa terbuka. Kenapa dikatakan soa terbuka? Karena dia menampung semua orang yang datang di negeri Soya masuk di bawah kekuasaannya. Jadi siapapun yang datang di Soya menjadi warga Soya, entah itu dia dari suku Kei, suku mana-mana pun yang datang ke ini dan menjadi warga Soya, selain dari 4 marga yang tadi, dia berada di bawah Soa Erang. Nah, lalu kemudian sejak zaman dulu negeri Soya terbentuk, ada janji so yang dibilang janji so atau sumpah. Itu dia pun tambah di atas ini. Itu biasa ritual adat cuci negeri itu dia pusatnya di atas. Nah, di pusat di atas itu, jadi di situ ada tempat namanya Baleo sama Suru. Di situ terjadi janji so antara Soa Erang dan Soa Pera untuk membentuk satu negeri yang namanya negeri Soya. Nah, Soya ini dia berarti negeri yang makmur, negeri yang bahagia, negeri yang damai. Itu Soya. Nah, Soya ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam adat budaya. Dulunya sebelum masa Belanda masuk, kan lebih dulu Portugis, ya. Makanya ada beberapa marga yang kemudian terbaca bahwa itu marga-marga Portugis. Salah satunya yaitu Da Silva. Salah satunya Da Silva. Jadi marga Da Silva itu dia arken dari marga Latukonsina. Jadi Latukonsina itu aslinya dari Soya, bukan dari Telau. Nah, lalu kemudian ada Rerimase, Latumanwei, Salakori, Dewana, Hahuri, dan segala macam. Ya. Itu dong ini keluar sebelum Belanda masuk. Jadi dong keluar dari negeri Soya sebelum Belanda masuk. Jadi ada dengan berbagai macam situasi. Ada karena diutus pergi berperang, lalu kemudian tidak kembali lagi ke negeri Soya. Dong menetap. Contoh, seperti marga Rerimase, dia sekarang menetap di Itawaka. Jadi ketika orang bilang marga Rerimase dari mana? Itawaka. Padahal dongnya dari sini. Jadi dulu waktu kan masih berperang tuh untuk perebutan wilayah kan. Nah, jadi ketika dong diutus untuk berperang, dong kembali lagi